Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita hingga di tengah-tengah kesibukan kita, bahkan cuaca yang tidak bersahabat kepada kita, karena di bulan-bulan ini hujan turun terus-menerus sampai di sebagian wilayah dari Jakarta dan bahkan sebagian wilayah yang ada di Indonesia mengalami kebanjiran. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dimuliakan Allah, dicintai oleh Rasulullah, di tempat yang juga sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan waktu duha ini kita akan bahas seperti biasa, karena kajian kita tematik Quran ya. Maka kita akan bahas salah satu surat yang di dalam surat ini ada satu ayat yang bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Meskipun kita sudah masuk bulan Sya'ban, tetapi Isra Mi'raj tetap perlu kita pahami, terutama ayat yang bicara tentang Isra yang ada dalam surat Al-Isra dan Mi'raj yang ada dalam surat An-Najm. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dibahas dalam dua surat. Kalau pembicaraan tentang Isra, perjalanan binal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu dibahas dalam surat Al-Isra. Tapi perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha itu dijelaskan, dikisahkan dalam surat An-Najm. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengecek di surat An-Najm itu dari awal sampai beberapa ayat berikutnya itu bicara tentang perjalanan Mi'raj. Nah, sekarang kita bahas tentang surat Al-Isra yang nanti kita akan bahas ayat pertamanya. Dan berikutnya mungkin kita akan bahas ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Isra. Yang pertama, surat Al-Isra ini adalah surat yang ada pada urutan nomor berapa, Bu? Al-Isra ada nomor berapa? Ibu, kayaknya ibu sibuk dengan dirinya sendiri. Al-Isra surat nomor berapa? Nomor 22. Nomor berapa? Nomor berapa, Bu? Nomor 17. Jadi harus hafal tuh urutan surat. Kalau nomor 16 surat apa? Surat Yusuf. Kayaknya cowok mulu ibu disebut nih. Surat Yusuf. Surat An-Nahl. Kalau 15? Hah? Apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi sudah berapa? 18. 15? 15? 18 Al-Kahfi. Yang 15? Surat apa 15? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf jauh itu. 15 surat Al-Hijr. Jadi hafal tuh urutan-urutan. Kalau nomor 1 surat apa?
Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ibu ini mungkin tidurnya belum nyenyak kali. Lupa ya? Lupa itu manusiawi, tapi kalau lupa terus kurang ajar namanya. Nah, kita akan bahas surat Al-Isra. Yang pertama kita bahas itu adalah khosais, kekhasiatan, keutamaannya dulu. Karena surat ini termasuk surat yang istimewa. Yang pertama, surat Al-Isra ini adalah surat yang rutin dibaca Nabi setiap malam sebelum tidur. Jadi Nabi banyak baca tuh surat-surat tuh. Kita udah bahas, Nabi baca surat Qulhu, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Kemudian ditambah dengan ayat kursi. Dan 2 akhir surat Al-Baqarah. Itu jadi rutin tuh. Dan hampir sebagian besar dari kita pasti hafal tuh. Kenapa? Karena rutin dibaca. Nabi ngajarin baca. Nah, sekarang yang diajarkan oleh Rasulullah dan rutin dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Isra. Ada berapa ayat tuh surat Al-Isra? Ada berapa ayat? Al-Isra ini ayatnya itu sama dengan nama SMP. Ada SMP tuh dekat di sana tuh, Kemanggisan. SMP berapa tuh? Dekat SMA 78. Hah? 111. Nah, ayat di dalam surat Al-Isra ada 111. Jangan-jangan tuh SMP tuh ngambil dari surat Al-Isra. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Kenapa dinamakan 111? Kok bisa 111? Boleh jadi terinspirasi oleh surat Al-Isra yang ayatnya ada 111. Nabi rutin dibaca setiap malam sebelum tidur. Jadi ibu nih kalau mau ngikuti Nabi, salah satu yang kita bisa laksanakan untuk ittiba'ur Rasul, ngikuti Rasulullah adalah sebelum tidur baca surat Al-Isra. Enggak panjang. Kalau ada niat dan kemauan. Ibu jalan ke Bandung aja panjang minta ampun, ibu jalan juga. Kenapa? Boleh tambahin lagi 100. Kata Nabi atau kata Siti Aisyah ini adalah istri Rasul. Istri yang paling muda. Yang dikawin, ada yang mengatakan umur 9. Ada yang mengatakan umur 14, macam-macam tuh pendapat. Tapi ingat, pada saat itu perkawinan muda itu adalah perkawinan biasa dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Tapi Nabi mengawini Siti Aisyah umur 9 tahun, tapi Nabi tidak menggauli umur 9. Jadi dikawini. Kalau bahasa kita kawin masih kawin apa itu, pengantin apa namanya? Anak-anak. Pengantin gantung. Dikawin umur sekian tapi masih di rumah masing-masing. Itu maksudnya gitu. Siti Aisyah ini dikawini oleh Rasulullah, banyak hikmahnya karena Allah yang suruh. Apa hikmahnya? Yang pertama, sebagai juru bicara Rasul nanti. Jadi Siti Aisyah ini juru bicara Rasul yang bicara tentang fikih perempuan kepada perempuan-perempuan muslimah yang ada dalam masyarakat Arab Madinah saat itu. Karena nggak mungkin Rasul langsung ngomong, perlu ada juru bicaranya. Juru bicara harus cerdas, harus kuat ingatannya, hafalannya. Nah, Siti Aisyah ini termasuk orang yang cerdas, hafalannya kuat, ingatannya. Maka salah satu di antara perawi hadis yang paling banyak zaman sahabat Rasulullah itu Siti Aisyah. Jadi ada 7 nih perawi sahabat yang paling banyak ngeriwayatin hadis. Pertama Abu Hurairah. Yang kedua Anas bin Malik. Anas bin Malik ini staf khusus Nabi.
Yang ketiga Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan keperempuanan. Terutama paling banyak. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah adalah hadis ini, yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kitab hadis itu ada banyak, Bu. Tapi yang paling kita pegang dua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tuh, biar tahu kita nih. Tapi kitab hadis yang diterima Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu ada 6 kitab hadis sampai 10. Yang 6 itu apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, salah satunya adalah Sunan At-Tirmidzi. Ini termasuk pengumpul hadis, kolektor hadis yang kita terima hadisnya, kita pelajari. Kata Aisyah, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur, hatta sampai yaqra'a, membaca apa? Bani Israil, yaitu surat Bani Israil, maksudnya surat Al-Isra. Jadi surat Al-Isra itu disebut juga dengan surat Bani Israil karena di dalam ayat itu, dalam surat itu ada pembicaraan tentang Bani Israil, terutama ayat 2. Ayat pertamanya kan gini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baru kedua, wa ataina Musal kitaba, ini bicara Nabi Musa dan Bani Israil. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Tuh, nanti Bani Israil itu bicara. Maka disebut dengan surat Bani Israil, tapi kita nyebutnya surat Al-Isra. Kenapa? Karena ada Isra Mi'raj, ada Isra Nabi itu, alladzi asra, tuh, Isra. Nanti kita akan bahas itu. La yanamu, tidak tidur Rasulullah itu, kata Siti Aisyah, hatta yaqra'a, sampai beliau membaca surat Bani Israil dan Az-Zumar. Tuh, tambah lagi Bu Az-Zumar. Bukan cuma Al-Muluk. Al-Muluk Tabarak tuh, tapi baca juga surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ada berapa ayat? Surat keberapa Az-Zumar itu? Surat ke-39. Nanti dibaca ayatnya berapa? Mabok-mabok kalau kita baca tuh. Dari apa? Tabarak. Apalagi dibaca tuh? Alif Lam Mim, Sajdah. Tambah lagi Bani Israil, Al-Isra 111 ayat. Ditambah lagi dengan surat Az-Zumar. Ini belum membaca lagi yang lain. Jadi kalau kita mau ikutin Rasulullah ya ini. Pada Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih mempraktekkan. Kenapa? Pertama, li ta'limin nas, ngajarin orang. Ini loh jalan yang benar. Yang kedua, Rasul bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bayangkan, ada enggak nikmat yang paling besar yang diberikan kepada manusia, yaitu nikmat petunjuk. Bahkan dijadikan sebagai Rasul yang sudah pasti masuk surga. Rasul bersyukur. Caranya apa? Dengan mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Maka kalau ingin lihat apa isinya Quran, lihat Rasulullah. Karena Rasulullah itu hidup mengikuti keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Allah yang diikuti. Makanya Rasul sukses. Misalnya jadi suami, Rasul sukses. Ada enggak dari istri-istrinya itu yang minta cerai sama Rasulullah? Ada enggak? Enggak ada. Istrinya lebih dari 4, dan itu khusus buat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul mendapatkan istri bukan keinginan dia, bukan keinginan Rasulullah. Keinginan siapa? Allah.
Rasul cuma jalanin. Kalau keinginan dia pasti yang dicari yang masih perawan, yang masih muda-muda, cantik-cantik kan, betul nggak Bu? Kalau keinginan orang. Tapi yang dikawini siapa? Yang sudah tua, janda, bayangkan tuh, masih banyak anaknya. Tuh, coba kalau saya disuruh nggak mau saya. Kenapa? Ngapain kan? Bikin susah hidup aja. Tapi Rasulullah karena Allah yang suruh, maka nggak ada istri-istri yang minta cerai. Rasul sukses sebagai suami. Sebagai seorang guru, Rasul sukses. Kenapa? Murid-muridnya itu rata-rata hebat imannya, hebat akhlaknya. Tuh, sukses. Coba kita punya murid, nakal semua, nggak sukses. Tapi Rasulullah sukses. Kenapa? Karena Rasul ngikuti apa yang diajarkan Allah. Kalau Rasulullah ngikuti keinginannya, boleh jadi surat dalam Al-Quran banyak cerita tentang keluarga Rasulullah. Boleh jadi Allah atau Rasulullah akan ciptakan surat yang isinya surat Aminah. Siapa Aminah itu? Ibunya. Kalau Rasul ikutin keinginannya kan. Tapi enggak, karena ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ketika mempraktekkan ini tujuannya ngajari buat kita. Karena Rasul contoh, uswatun hasanah, contoh. Kalau Anda ingin sukses seperti Rasulullah, ikut itu. Rasul baca ini, ikut baca. Tapi kita, Allah pernah bilang sama kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, maksudnya laksanakan perintahnya semampumu. Mastata'tum. Gitu. Misalnya sholat tahajud, Allah suruh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Di sebagian malam bangun sholat sebagai tambahan. Tetapi bagi yang mampu silakan perbanyak. Bagi yang nggak mampu cukup 2 rakaat cukup. Tuh maksudnya gitu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartil. Atau kalau dia mampu tambah. Zid, tambah. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran malam hari setelah tahajud itu baca Quran. Kenapa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah, kalau Anda sholat malam baca Quran, maka itu lebih menghujam ke dalam hati kita dan lebih mantap ucapannya. Dan itu terbukti. Ibu kalau baca Quran enakan malam atau enakan siang? Malam tuh. Apalagi habis bangun tidur. Kata tahajud tuh bangun tidur tuh dalam bahasa Arab. Bangun. Habis bangun tidur wudu segar, sholat, habis sholat kemudian baca Quran. Itu asyaddu wat'an. Lebih menghujam ke dalam hati. Wa aqwamu qila, lebih mantap ucapannya tuh. Nah, yang kedua, surat Al-Isra ini disebut dengan Al-Mu'in. Kata Mu'in itu artinya yang membantu. Maka ada nama Allah namanya Al-Mu'in, yang maha membantu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari kata a'inna nanti akan muncul kata mu'in. A'ana yu'inu i'ana, mu'in orangnya. Nah, surat Al-Isra ini adalah surat Al-Mu'in. Kenapa? Karena menghibur Rasulullah. Salah satu bentuk hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Rasul ini kan banyak kena musibah di Mekah. Pertama apa? Orang-orang kafir Quraisy musuhi beliau. Kemudian meninggal pamannya Abu Thalib, dihibur. Salah satu bentuk hiburnya adalah Allah ajak jalan-jalan. Tuh, ya kan? Maka Anda kalau menghibur keluarga yang sedih, ajak jalan-jalan. Kemana? Ke puncak. Kira-kira kesedihannya diingat nggak? Ingat nggak? Lupa. Baru puncak lu. Nah ini perjalanannya sampai ke langit. Ada nggak suami ibu ngajak ibu jalan ke langit? Ada nggak? Nggak ada. Ini perjalanan luar biasa, langit sekalian. Bukan lagi bumi. Kita baru diajak ke Bandung aja udah senang. Ke Bandung. Kemana? Masjid Al-Jabbar.
Al-Jabar tuh. Padahal masjid itu banyak masalah, itu ada korupsinya banyak tuh. Belum bayar utang. Ini Al-Jabar, bucunya luas. Cuma ngeliatin aja ke sana kemari kan. Betul nggak Bu? Pernah ke Al-Jabar nggak Bu? Pernah. Apa yang Ibu lakukan? Nah, cuma sholat doang, ke sana jauh banget. Ngapain? Hah? Foto-foto. Mau foto-foto di jauh banget ke Bandung. Bayar berapa ke Bandung? Hanya untuk foto-foto 250.000. Lebih bagus uangnya buat beli gado-gado. Banyak tuh. Berapa bungkus tuh gado-gado kalau 250.000? Jadi Rasul dihibur dengan surat Al-Isra. Yang kedua, ini sebagai pengganti kitab Az-Zabur. Zabur ini kitab diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kitab Zabur itu adalah isinya doa-doa dan pujian. Kalau Taurat hukum. Jadi kitab Zabur nggak bicara tentang hukum, tapi hiburan. Dia bicara tentang qasidah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Daud ketika dia melantunkan pujian, semua gunung itu ikut bertasbih dengan Nabi Daud sama-sama. Kenapa? Nabi Daud suaranya bagus. Kalau dari sahabat Nabi yang suaranya bagus, ada satu. Kalau nggak salah namanya Abu Musa al-Asy'ari. Itu suaranya sama dengan Mizbar Daud. Kalau dia bersenandung, suaranya enak didengar. Kalau kita mungkin Korea Muammar, ya kan? Muammar Zeta, pernah dengar Bu ya? Muammar Zeta itu kalau ngaji enak didengar. Suaranya panjang, suaranya enak didengar, lantunannya enak tuh. Nah, itu keutamaan dari surat Al-Isra. Yang berikutnya adalah dalam surat Al-Isra itu banyak ayat-ayat yang di situ disebutkan tentang pedoman dalam kehidupan kita yang penting. Apa? Yang pertama, diajari doa. Doa apa? Doa yang penting Ibu baca setiap hari, jangan sampai lupa. Doain orang tua. Gimana redaksinya? Allah ngajarin. Tuh. Yang pertama diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngajari ke kita. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini dalam surat Ibrahim. Surat yang keberapa? Ibrahim surat keberapa? 14. Itu ada di belakang tuh, di belakang surat Ibrahim tuh ada ungkapan satu lembar sebelum selesai. Di situ disebutkan apa? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berarti doain siapa itu? Orang tuanya. Padahal Nabi Ibrahim orang tuanya itu Azar itu bukan muslim. Nah, di situ terjadi ikhtilaf. Apa betul Azar itu adalah bapaknya? Azar yang membuat berhala. Kata sebagian mufassir nggak mungkin. Nabi Ibrahim manggil bapak karena tradisi dalam masyarakat saat itu paman pun dianggap bapak. Maka ketika manggil bapak itu bisa manggil abun, bapak. Maka kalau Nabi abihi Azar kan kepada bapaknya Azar. Satu. Yang kedua, Allah ngajar ini. Yang kedua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Allah yang ngajari doanya. Akhirnya kita kumpulin rabbighfirli wali walidayya. Terus apa lagi? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Jadi dua kumpulan tuh. Rabbighfirli wali walidayya. Terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini dibaca Bu habis setiap sholat, jangan lupa. Jangan lupa nih. Kenapa? Karena bapak dan ibu ini nggak mungkin ada di dunia kalau nggak ada orang tua. Bapak ibu ini nggak seperti sekarang tumbuh sehat, ada yang badannya melebar ke samping, ada yang melebar ke atas. Yang repot yang ke samping. Kalau ke atas enak, tinggi kan.
ke samping melebar. Itu makan apa minum? Makan dan minum. Ibu kalau makan gak minum setengah mati kan? Siapa yang ngasih makanan dan minuman itu? Iya, melalui siapa? Orang tua. Emang Allah yang ngasih, tapi nggak mungkin Allah kasih. Nih, nggak mungkin kan? Melalui siapa? Orang tua. Dari umur berapa lahir? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Siapa yang ngasih makan? Orang tua, ibu. Ibu nyusui itu selama berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun? Berapa tahun ibu? 3 tahun ini kayaknya nih. 3 tahun tuh. 2 tahun. Masih ingat? Masih ingat? Ternyata masih ingat dia ya. Nyusu 2 tahun tuh masih ingat. Hebat banget ingetannya. Kalau saya nggak ingat berapa tahun saya menyusu sama orang tua, nggak ingat. Ini hebat, ingatannya kuat. Si bayi. Nah, itu baru ngandung loh. Ibu lihat orang mengandung tuh, yang tahu ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak nggak tahu. Itu 9 bulan tiap hari dibawa tuh, ya kan? Dari 4 bulan pergi ke pasar dibawa nggak? Bawa. Tidur dibawa nggak? Coba dilepas dulu ke pasar, lepas dulu bawa ke pasar kan? Nggak mungkin kan? Kira-kira 4 bulan berapa kilo itu? 4 bulan 5 kilo. Berat banget. Itu dibawa pulang ke pasar, kemana aja tidur dibawa sampai 9 bulan tuh. Orang ibu kita mengandung tuh, bayangkan tuh Bu, berat, stres. Yang tahu ibu-ibu kan, stres nggak ngandung? Nggak stres tuh. Apalagi kalau suaminya nggak mengabulkan permohonan ngidamnya, repot itu. Ngidamnya apa? Mau jitak kepala orang yang botak, susah. Ke suami nyari, siapa ini mau dijitak? Susah. Artinya kita bersyukur sama orang tua kita, salah satunya dengan doain. Kira-kira doa bermanfaat? Bermanfaat Bu. Karena Nabi pernah mengatakan, apa perkataan Nabi? Al-mayyitu fi qabrihi kal gharikil mutagawwiz. Orang yang sudah meninggal itu dalam kuburannya Bu, seperti orang tenggelam, kata Nabi. Kalau orang tenggelam minta pertolongan, mutagawwiz. Lalu Nabi mengatakan, salah satu pertolongan yang bisa diberikan kepada orang yang tenggelam di dalam kuburnya itu seperti orang tenggelam adalah doa. Kalau doa itu dia dapat dari orang yang masih hidup, apakah dari bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, atau orang-orang beriman tuh. Makanya ada tahlilan tuh. Tahlilan tuh doain. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Apa? Kata Nabi adalah doa dan istighfar orang yang masih hidup diberikan kepada yang sudah meninggal. Doain, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tuh doain tuh. Kalau dia banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum, terus tuh dibaca. Itu bermanfaat tuh. Bermanfaat. Makanya jangan lupa setiap habis sholat kita doain orang tua, bacaan Fatihah. Ya Allah, dengan bacaan Fatihah ini semoga orang tua saya yang ada di kuburnya dilapangkan kuburannya. Berarti ada penyempitan dalam kubur. Ada siksa kubur namanya. Yang kedua, dilapangkan kuburannya, diringankan azabnya. Berarti ada azab kubur. Itu maksudnya. Kapan-kapan kita bicara azab kubur Bu ya? Mau Bu? Mau, biar nggak bisa tidur. 1 minggu nggak bisa tidur tuh. Itu yang pertama, di dalam surat Al-Isra ada doa. Yang kedua, dalam surat Al-Isra ada permohonan perlindungan dari gangguan jin. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Di dalam surat Al-Isra ada doa supaya dimudahkan urusan. Apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni
wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu ada surah Al-Isra. Apa artinya? Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar, ke tempat yang baik. Keluarkan aku ke tempat yang baik. Waj'alli, dan jadikan buat aku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, adalah penolong. Maksudnya apa? Supaya Anda dalam kehidupan Anda dipermudah urusan sama Allah. Baca doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang berikutnya di dalam surat Al-Isra itu bisa jadi obat penawar penyakit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzil, kami turunkan, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma huwa syifa, ayat-ayat yang bisa mengandung obat, warahmah, dan kasih sayang buat orang-orang beriman. Maka ibu bisa melakukan terapi kesehatan itu dengan ayat-ayat Quran, karena Allah yang bilang. Maka muncul yang namanya ruqyat, ya kan Bu ya, ruqyat syar'iyyah. Muncullah tokonya seperti Muhammad Faizar yang terkenal di YouTube tuh, subscribernya sampai jutaan tuh. Ngomongnya jin mulu. Yang diomongin jin 1, jin 2, jin 3. Minal jinnati tanpa nas, ya kan? Yang diomongin jin mulu tanpa nas. Tuh. Tapi ilmunya di situ. Sampai dia ambil disertasi juga tentang jin. Jin juga bosan dengarnya tuh. Bicaranya jin mulu kan? Oke. Nah, di antara ayat yang penting untuk kita bahas adalah ayat pertama dari surat Al-Isra. Ayat pertama yang kemudian dari ayat ini, surat ini dinamakan Al-Isra. Surat Al-Isra. Dari ayat yang kedua disebut surat Bani Israil. Jadi ayat 1 menyebut ayat surat ini Al-Isra. Ayat kedua menyebut surat ini Bani Israil, yang sudah saya bacakan tadi. Tapi kita nggak bahas tentang istilah-istilahnya. Saya udah bahas tuh kemarin di pengajian Isra Mi'raj ya. Ibu Rina ya. Nah, saya bahas tuh 3. Masih banyak sebenarnya, tapi nggak bahas di sini lagi. Kita bahas dari perspektif tasawufnya, dari pendekatan tazkiyatun nafsnya, meskipun besok tazkiyatun nafs. Di dalam surat Al-Isra itu bicara Isra, dalam surat An-Najm bicara Mi'raj. Ada gambarnya tuh Bu. Gambarnya apa tuh? Ada gambarnya nggak? Gambar apa tuh? Gambar buruk. Menurut perspektif yang nulis. Menurut kita nggak tahu seperti apa buruk itu. Nah, buruk itu pernah diikat di tiang Masjidil Haram tuh, maka tiang itu diwarnai warna apa itu? Apa, pink ya? Pink. Itu. Diikat situ waktu Rasulullah mau Isra, buruk diikat di situ. Nah, kita bahas nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah subhanahu. Alladzi, yang asra, memperjalankan. Dalam bahasa Arab Bu, ini hebatnya bahasa Arab nih. Berjalan itu dikaitkan dengan waktu. Kosakatanya berbeda. Kalau perjalanannya itu pagi, enggak bilang pakai asro atau saro, asro ditambahin hamzah. Kalau saro berjalan, asro memperjalankan. Apa? Pakai goda, ya gedu, itu jalan pagi-pagi. Kalau kita jalan pagi-pagi itu bukan bilang as-saro, bukan. Yasri, saro yasri itu kalau bahasa Arab. Tapi goda, yagdu. Nanti naik siang sampai sore, bahasanya beda lagi. Roha, ya ruhu.
Bahasa Arab kaya. Bahasa Indonesia enggak, pergi. Pergi pagi-pagi, pergi pagi hari. Sore hari, pergi sore hari, ada perginya. Nah, kalau malam namanya sara. Sara yasri, berjalan pada waktu malam. Karena ini perjalanannya bukan Rasulullah yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan, maka pakai asra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram sampai masjid aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di antaranya, linuriyahu, supaya kami, kata Allah, memperlihatkan kepada Rasulullah apa? Min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa bukan biasa. Kenapa? Karena Allah menjelaskan dengan subhana. Subhana itu, Bu, nih subhana dalam bahasa Arab itu ungkapan ketakjuban yang di luar logika manusia. Maka orang kaget, takjub, subhanallah. Ibu kalau ngucapin subhanallah, kalau kaget kan, ngelihat sesuatu, subhanallah, hebat banget nih orang, tuh, kagum. Allah mengucapkan itu, kenapa? Karena ini peristiwa bukan peristiwa biasa. Kenapa disanggap bukan peristiwa biasa? Enggak masuk logika. Anda bayangkan, Bu, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa 1200 km, perjalanannya 1 malam. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ibu kalau dari sini mau ke Surabaya, berapa jam? Berapa jam? 9 jam. Surabaya, kalau ke Madura, sampai ke Lombok, Bali, 1 malam nggak mungkin. Tuh, padahal cuma berapa kilo? Ini 1200 km 1 malam. Dan perjalanannya nggak langsung, mampir-mampir dulu ke Madinah dulu, ngeliatin kota Madinah yang nanti akan tempat hijrah Rasul. Kedua, pergi ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, Taurat. Bukit Tursina. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa, tuh tempat lahirnya Nabi Isa. Di situ kemudian para nabi berkumpul ngikut sholat bersama Rasulullah. Siapa yang jadi imam? Rasulullah SAW. Kenapa? Semua nabi ikut Rasulullah. Karena Rasul adalah yang terakhir. Dan agama Islam itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, sampai Nabi Muhammad SAW, itu Islam. Makanya ngikut tuh. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Makanya orang Arab tuh nggak percaya waktu Nabi ngumpulin, saya baru melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina lalu naik ke langit. Nggak ada yang percaya, Pak. Kenapa? Nggak mungkin. Karena orang Arab mengatakan dalam pikirannya Nabi berjalan sendiri. Nggak mungkin. Tapi Nabi berjalan bukan sendiri, Nabi diperjalankan. Saya bikin contoh nih supaya mudah. Semut, ya, semut ya. Atau contoh yang lain ada nggak? Selain semut, semut aja yang paling gampang, paling kecil. Binatang paling kecil itu kan semut. Betul nggak, Bu? Semut. Semut Surabaya. Bilang sama temennya, Mut, gua ini habis dari Jakarta. Kira-kira semut Surabaya ngomong sama temennya yang juga dari Surabaya, percaya nggak? Percaya nggak, Bu? Nggak percaya. Kenapa? Karena dia berpikir nggak mungkin dengan tubuh yang kecil ini bisa melakukan perjalanan sampai Jakarta. Jakarta Surabaya berapa kilo? Berapa kilo? Nggak tahu. Berapa? 800 kilo. Betul, Pak? 700, kurang lagi. Betul 700? 600. Kira sampai 100 kilo itu. Kalau ditawar di Tanah Abang sampai 100 kilo itu. Anggap aja 600 ya. Masuk akal nggak semut dalam pikirannya kalau dia ngomong ini dia baru dari Jakarta? Masuk akal nggak, Bu? Enggak. Kata semut, nanti dulu, cerita gue belum selesai. Lalu dia bilang,
Gua ini bukan jalan sendiri, tapi saya ngikut orang pergi ke Jakarta. Waktu orang itu mau ke Jakarta, saya naik ke kantongnya. Oh, kantongnya kan? Pergi naik pesawat. Sampai di sana, saya masih di kantongnya. Orang itu enggak lama, pergi lagi ke Surabaya, urusannya selesai. Saya baru dari Jakarta. Percaya enggak semua itu? Karena apa? Diperjalankan. Masuk logika enggak, Bu? Masuk tuh. Ini Allah bilang Nabi Muhammad bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri berdasarkan keinginan Nabi enggak mungkin. Kan manusia. Tapi karena yang memperjalankan adalah yang memiliki alam semesta ini, jadi mungkin. Maka menjawabnya bukan dengan logika, tapi dengan iman. Kalau dengan logika orang-orang kafir Quraisy langsung mereka nggak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia langsung percaya. Kenapa? Karena dia iman sama Rasul. Percaya. Apapun yang diucapkan Rasulullah, dia percaya 100%. Maka Abu Bakar dapat gelar namanya As-Siddiq, yang membenarkan langsung tanpa perlu adanya bukti. Kenapa? Rasulullah sendiri udah jadi bukti. Di mana buktinya? Rasul nggak pernah bohong. Tuh, dari lahir sampai besar sampai Nabi, Rasul nggak pernah bohong. Maka orang-orang Arab percaya sama Muhammad. Kenapa? Sebelum beliau jadi Rasul, Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya nggak pernah bohong. Makanya sebelum dia kumpulin dia bilang, percaya enggak kalian? Kata Nabi, kalau saya mengatakan di balik bukit sana ada musuh yang akan menyerang kalian. Apa kata orang Arab Quraisy? Kami percaya ya Muhammad, kamu enggak pernah bohong. Tapi Rasul bilang, saya ingin cerita kepada kalian. Baru melakukan perjalanan dari masjid, dari Mekah ke Palestina, naik ke atas. Lalu pada semuanya minggir. Kenapa? Logikanya bermain. Ini soal iman ini, bukan soal logika. Nah, yang menarik, Bu, di dalam ayat ini ada dua hal yang kita akan bahas. Saya nggak bahas semuanya. Apa? Kata Isra itu perjalanan yang terkait dengan nuansa bumi. Dari Mekah ke Palestina, itu masih di bumi atau di langit? Bumi. Berarti ingin menyampaikan pesan bahwa persoalan keduniawian hubungan kita dengan manusia dijaga. Salah satu buktinya apa? Pada saat Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, itu para nabi berkumpul di belakang Rasulullah jadi makmum Nabi sholat. Berarti harus ada interaksi dengan manusia dan itu diajarkan di dalam Quran. Nanti itu kita bahas. Yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan langit, berarti ke Allah. Perjalanan langit ke Allah artinya apa? Terkait dengan ibadah. Yang tadi muamalah, ini ibadah. Nanti bahasa dalam Al-Quran namanya hablum minallah, hablum minan nas. Isra itu adalah simbol dari hablum minan nas, hubungan dengan manusia dijaga. Sementara Mi'raj itu menggambarkan hubungan dengan Allah, namanya hablum minallah. Bisa dipahami nggak, Bu? Bisa ya? Nanti jelas ini. Yang penting paham dulu. Jadi Isra sama dengan hablum minan nas. Mi'raj sama dengan hablum minallah. Kata Allah dalam Al-Quran, duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Tuh. Surat apa saya lupa itu? Al-Imran kalau salah. Duribat alaihimudillah, dimanapun mereka akan ditimpakan kehinaan. Kata Allah, di mana mereka berada, kehinaan akan kena dia. Illa, kecuali yang tidak akan kena kehinaan, penderitaan, kesengsaraan, kesulitan hidup dunia dan akhirat. Kata Allah, kecuali orang ini nih. Apa? Yang berpegang teguh dengan tali Allah, hablum minallah, dan berpegang teguh pada tali hubungan dengan manusia, namanya hablum nanas. Dua. Maka kalau ibu ingin sukses dunia dan akhirat, dua ini dijaga. Hablum minallah apa? Ibadah. Ibadah dengan Allah itu tujuan kita hidup.
Jadi kita ini diciptakan Allah, Bu, itu untuk ibadah, bukan yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali beribadah. Nah, ibadah ada dua, ibadah mahdha ke Allah langsung, ada ibadah yang ghairu mahdha. Apa tuh yang ghairu mahdha? Misalnya kita bekerja nih. Kerja nih, tapi karena diniatkan karena Allah untuk membiayai anak istri kita, menafkahi anak istri kita, dan seterusnya keluarga kita, maka jadi ibadah, pahala. Jadi orang nyari duit, Bu, dari pagi sampai sore hari, itu kata Nabi, kalau sore hari dia istirahat karena lelah mencari uang, kana maghfuran lah, atau amsa maghfuran lah, maka semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tuh, kalau orang kerjanya karena Allah, untuk nyari nafkah untuk biaya anak istrinya. Jangan anggap kerja itu nggak pahala, Pak. Bu, pahala semua. Itu namanya hablum minallah, hubungan dengan Allah. Nah, kita bahas nih. Hablum minallah itu adalah Anda penuhi hak Allah. Jadi hak dua ini, ada hak manusia, ada hak Allah. Apa hak Allah? Ada yang tahu nggak hak Allah? Hak Allah itu disembah. Hak Allah itu apa, Bu? Disembah. Hak Allah itu ibadah kepadanya. Liya'buduni di situ disebutkan. Itu hak Allah. Allah punya hak yang harus kita penuhi. Apa? Yaitu ibadah. Maka muncullah yang disebut dengan fikih ibadah. Apa? Yang pertama, salat. Satu hak Allah tuh. Maka salat jadi imaduddin, tiang agama. Yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat, salatnya. Yang enggak pernah ada alasan untuk ditinggalkan satu syariat itu salat. Enggak boleh ibu tinggalin salat dalam keadaan apapun. Enggak boleh. Saya sakit, Ustaz, tetap harus salat. Saya enggak bisa berdiri, Ustaz, duduk. Duduk enggak bisa, berbaring. Berbaring enggak bisa dengan isyarat. Nggak bisa gerakin tangan, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, berbaring nggak bisa, isyarat nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti sudah mati. Toh, berarti nggak ada. Tapi puasa boleh nggak diganti? Boleh nggak? Boleh. Misalnya orang udah tua nih 100 tahun. Kalau dia puasa, aduh bahaya buat dia. Oh, kodok pun sama. Kalau selesai bulan Ramadan yang kodok juga nggak bisa. Maka dikasih pilihan yang kedua, namanya rukhsah, yaitu bayar fidyah. Toh. Atau orang hamil yang dia khawatirkan adalah dirinya. Toh. Dia khawatir kalau dia puasa karena hamil membahayakan dirinya. Maka nanti harus dia qadha tuh di tempat yang lain. Berarti boleh tinggalin nggak? Boleh, tapi diganti. Artinya boleh tinggalin, sholat nggak bisa tuh. Kalau dia khawatir hamilnya itu karena anaknya, maka dua dia harus bayar. Gue kalau puasa ini, gue khawatir anak gue nanti makanannya nggak bagus, gizinya nih di dalam perut. Ada kan yang gitu, Bu? Maka setelah selesai bulan Ramadan, setelah dia melahirkan nih, maka dia harus bayar dua. Qadha 30 hari itu kalau seandainya ditinggalin 30 hari puasa, plus fidyah 30 hari. Qadha dan fidyah. Kenapa? Yang dia khawatirkan anaknya. Kalau dia khawatir dirinya, maka cuma qadha doang tanpa fidyah. Atau dia bulan puasa yang lalu nih, bulan puasa lalu dia nggak puasa, pas dapat puasa berikutnya dia belum bayar tuh. Jadi 2 tahun yang lalu dia puasa, 1 tahun yang lalu dia belum bayar, masuk nih yang kedua, maka dia harus bayarnya 2, bukan double. Kalau dia nggak puasa 10 hari 2 tahun yang lalu tuh,
lalu dia mau bayar sekarang nih, maka dia bayar bukan 20, 10 qadha plus 10 fidyah. Hamba. Ibu ada enggak yang belum dibayar 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu sekarang dibayar nih. Kenapa? Dikit lagi bulan puasa ibu belum bayar. Yang lalu nih, yang 2 tahun lalu, puasa yang tahun lalu belum dibayar tuh qadha itu. 10 hari belum dibayar. Nah yang sekarang ini harus dibayar 2 kali. Qadha plus fidyah. Oke. Kenapa hablum minallah penting? Salat, zikir, baca Quran. Karena dengan beribadah kepada Allah, Bu, ada ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ente ingin tenang hati itu, kata Allah, zikir. Berzikir kepada Allah, caranya ada dengan salat. Caranya dengan zikir biasa, caranya dengan membaca Al-Quran. Itu zikir. Dan zikir yang terbesar adalah membaca Quran. Itu diajarkan di dalam Isra Mi'raj juga pada waktu malam. Pada waktu malam Isra Mi'raj maksudnya apa? Ente hidupkan waktu malam itu dengan yang bermanfaat apa? Bangun sholat malam, baca zikir, baca doa, baca Al-Quran. Kalau kita laksanakan hablum minallah dengan bagus, kita jaga hubungan dengan Allah bagus, sholat kita bagus, puasa kita bagus, zikir rutin, tilawatul Quran nggak pernah lepas, dan seterusnya, maka itu bisa memberikan ketenangan hati. Kalau hati tenang, maka apapun yang terjadi kepada kita, Bu, kita nggak akan kesulitan. Orang hatinya tenang. Kena hujan besar, tenang aja dia. Kenapa? Ini sudah ketentuan Allah. Banjir, sudah ketentuan Allah. Musibah dan sebagainya, nggak pernah ngeluh. Dan dia akan dapat pertolongan Allah. Dua itu. Yang pertama hatinya tenang, yang kedua pertolongan Allah. Nasrum minallah. Saya berikan contoh. Ada seorang pendiri mazhab Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Mazhab Hambali tersebar di Saudi Arabia, Kuwait, Qatar. Tuh. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tersebar di wilayah Indonesia, Asia Tenggara. Indonesia, di mazhab Syafi'i ini. Kemudian Brunei, Malaysia, Thailand Selatan, Patani, kemudian Moro, Filipina, kemudian Selat Malaka tuh sampai kemudian di Hadramaut, Yaman, sampai ke Mesir, itu mazhab Syafi'i. Kalau di Mesir, mazhab resminya adalah Maliki, tapi mazhab Syafi'i banyak. Bahkan ketua rektor dari Universitas Al-Azhar itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau adalah murid Imam Syafi'i. Satu, beliau nggak pernah lepas doain Imam Syafi'i dalam setiap sholatnya. Kenapa? Dia berutang budi sama Imam Syafi'i ilmu. Jadi Imam Syafi'i itu banyak ngajarin ke Imam Ahmad. Maka selama puluhan tahun Imam Ahmad itu nggak pernah lepas doain Imam Syafi'i dalam setelah selesai sholatnya. Itu baru murid, Bu. Jangan kayak murid sekarang, gurunya diceritain terus. Guru gua goblok banget tuh. Gurunya bilang goblok lah. Diceritain yang jelek-jelek, jangan. Meskipun kita nggak setuju sama guru, nggak usah diceritain, nggak usah disebarin keburukan. Kenapa? Guru juga manusia. Hebat ibu ini. Yang 2 tahun menyusu dia ingat. Hebat. Guru juga manusia. Kan ada lagunya juga. Apa lagunya tuh? Yang dinyanyikan oleh rocker tuh. Rocker juga manusia. Apa lagi? Bapak ingat nggak, Pak? Ingat kan? Ingat. Cuma lupa lagunya. Siapa? Candil tuh. Candil.
rocker juga manusia, ustadz juga manusia. Jangan anggap ustadz itu semuanya hebat. Wah, ustadz nggak pernah salah, enggak juga. Pasti ada salahnya, manusia. Nah, kalau dia salah jangan diekspos kesalahan guru kita. Kenapa? Kalau ente ingin dapat berkah dari guru, nih siapapun gurunya, dapat ilmu yang barokah, jangan mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan guru. Kalau ingin dapat berkah ilmu, tuh itu cirinya. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, luar biasa dia. Suatu ketika dia pernah beda pendapat sama penguasa. Saat itu di kekuasaan Abbasiyah. Berarti Imam Ahmad bin Hambal itu tinggal di kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sama dengan Imam Syafi'i. Dinasti Abbasiyah saat itu ada 3 khalifah. Dari Khalifah Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid sampai terusnya. Itu punya ideologinya beda. Mazhabnya namanya Mu'tazilah. Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahmad Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i. Beda tuh. Kekuasaan punya ideologi beda. Yang namanya kekuasaan semuanya harus sama. Kayak kita kan ideologi Pancasila. Betul nggak Pak? Semuanya harus Pancasila. Betul kan? Sampai saya waktu mau jadi pegawai negeri Bu, tahun 99 saya pegawai negeri itu dites. Namanya screening. Dilihat terpapar PKI apa enggak tuh. Bayangkan kita ini belum terpapar PKI. Diperiksa itu dan diuji Pancasilanya. Ada yang pegawai negeri enggak sini, Pak? Ada, Bapak ya? Iya, dulu pernah pernah diuji itu kan? Apa lulus enggak tuh Pancasilanya? Tuh. Saya ingat tuh, karena semuanya harus zamannya Soeharto. Harus ideologi Pancasila waktu itu. Sama di zaman Abbasiyah harus ikut ideologi Mu'tazilah. Semuanya kalau nggak ikut disiksa, penjara tuh. Bayangkan tuh Bu. Nah, salah satunya ideologinya adalah Al-Quran itu makhluk. Oh. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi dan seterusnya, itu mengatakan Quran itu bukan makhluk, Quran itu adalah qadim. Maksudnya qadim apa? Quran itu udah ada, dia bukan dicipta. Digambarkan seperti matahari dan sinar matahari. Ibu tahu matahari kan? Pada saat ada matahari ada sinarnya enggak? Kapan kita mengatakan sinar matahari itu ada? Itu melekat dengan matahari itu dengan sendiri, sama. Al-Quran melekat dengan Allah. Karena Al-Quran kalamullah, kata perkataan Allah. Perkataan Allah melekat dengan Allah. Allah itu qadim, udah ada sebelum yang lain ada, dan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tuh. Itu kalau belajar tauhid. Maka Al-Quran itu qadim. Karena dia qadim maka dia suci. Firman Allah. Karena dia suci maka nggak bisa disentuh oleh jin di Lauhil Mahfuz. Karena dia suci maka di dunia itu bagi orang-orang yang mau menyentuh Quran, mushafnya harus pakai wudu. Ngerti nggak maksudnya Bu? Itu konsekuensi hukumnya. Kata Mu'tazilah enggak, Al-Quran itu makhluk, dia dicipta. Kalau dia cipta berarti enggak suci. Dibakar juga enggak ada masalah. Oh, maksudnya begitu. Nah, Ahmad bin Hambal beda. Dia disuruh dipaksa untuk mengikuti mazhab Mu'tazilah oleh penguasa Abbasiyah. Kata Ahmad bin Hambal, no. Say no to Mu'tazilah tuh. Sama dengan partai apa itu? Say no to apa tuh? Korupsi. Ternyata dia korupsi. Dia bilang katakan tidak terhadap korupsi, yang ngomong malah yang korupsi. Karena begitu Bu. Dulu ditangkap tuh. Siapa ditangkap? Artis. Siapa artinya Pak? Sekarang udah taubat ya. Ngapalin Quran. Angelina Sondakh. Bagus dia. Kalau nggak di penjara dia nggak ngapal Quran. Bagus di penjara. Biar dia ngapal. Sekarang jadi orang baik, jadi orang soleh. Hikmahnya di situ. Kenapa? Dia cerdas. Dia belajar mengambil pelajaran dari
apa yang menimpa dia. Harusnya begitu, Bu. Kalau kita misalnya dihukum harus ingat, oh berarti saya nggak boleh ngelakuin ini, jangan lagi seperti itu. Itu baru. Ahmad bin Hambal tuh, ketika dia nolak dan dia teguh dengan penolakannya itu, di penjara, Bu. Khalifah 1, khalifah yang kedua disuruh lagi menarik ucapannya, nggak mau, tetap penjara. Jadi 3 penguasa dari penjara tuh. Bayangin tuh, 3 presiden, 3 periode di penjara itu. Habis di penjara itu dia disiksa, bukan cuma di penjara ditaruh di kurungan langsung dikasih makan, disiksa, dicambuk. Kalau kita kalau dicambuk pasti, ya kalau gue beda pendapat lah udah ikut pendapat penguasa lah, yang penting keluar. Karena kita kan gitu kan, dia enggak, bertahan tuh. Nah di dalam penjara apa yang dia lakukan? Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ibadah. Ibadahnya diperkuat. Apa? Salat malam. Yang dulu mungkin berapa rakaat, karena nggak ada kerjaan di dalam penjara kan, tambah. Kedua, baca Quran, berbanyak. Zikir, karena nggak ada kerjaan di penjara, mau ngapain, Bu? Nah, akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai apapun yang menimpa kepada Imam Ahmad bin Hambal, dia bilang biasa aja. Satu tuh. Sampai ada orang nanya, ya Ahmad, kenapa engkau menghadapi persoalan seperti ini biasa aja, tenang aja? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ketika orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.